Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kembali bertemu dengan saya di mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 APHP 1, APHP 2 juga APHP 3 yang sudah bersiap untuk menyimak video kali ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai sifat-sifat bahan kimia. Di slide pertama, di judul bisa kalian lihat, di sana ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah bahan-bahan kimia, dan gambar yang kedua itu menunjukkan bahaya dari bahan kimia. Kemudian, pada slide kedua, kalian bisa lihat ada suatu pertanyaan yang saya sampaikan, yang saya utarakan kepada seluruh siswa-siswi, kepada kalian. Apa yang kalian lihat pada slide yang saya tampilkan? Kalian pasti menjawab kembang api, betul. Yang kalian lihat adalah kembang api yang berwarna-warni. Kemudian saya utarakan pertanyaan selanjutnya. Mengapa kembang api ini bisa mengeluarkan warna-warna yang bagus, yang unik, kemudian dengan warna-warni mengakibatkan kembang api ini percikan-percikan yang menarik? Nah, jawabannya adalah karena dari kembang api ini dia mengandung bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia seperti contohnya ada natrium, litium, magnesium, boron, dan berbagai oksidator lainnya. Di mana bahan-bahan kimia yang ada pada kembang api ini dia memiliki sifat bahan yang mudah meledak, seperti itu. Kemudian, untuk di slide selanjutnya, kalian bisa lihat, perhatikan beberapa berita berikut. Berita yang pertama itu dari okezone.com. Di sana judul beritanya adalah 7 orang tewas keracunan akibat kecelakaan di pabrik kertas. Kemudian untuk berita yang kedua terdapat kecelakaan di Lab Kimia UI, 14 mahasiswa terluka. Dan berita yang ketiga, di sana ada buah mutan hasil radiasi bencana nuklir Fukushima. Nah, jadi bisa kalian lihat di 3 berita ini beberapa kecelakaan yang terjadi ini disebabkan karena adanya bahaya bahan kimia. Bahannya yang pertama, berita pertama ini keracunan akibat bahan kimia, kemudian yang kedua kecelakaan akibat bahan kimia juga, dan untuk yang berita ketiga di sana terdapat buah mutan di mana berubah genetikanya karena adanya radiasi bencana nuklir. Jadi ketiga berita ini segala kecelakaan yang terjadi di sana itu diakibatkan oleh bahan kimia. Kita bahas ke bahan kimia. Di slide Ibu sudah tampilkan. Di sana ada 8 gambar bahan kimia, simbol-simbol bahan kimia. Klasifikasi bahan kimia ini berdasarkan EEC, European Economic Cooperation. Jadi, berdasarkan EEC ini, klasifikasi bahan kimia diklasifikasikan menjadi 8. Bisa kalian lihat dan kita akan bahas satu persatu. Kemudian, kalian bisa menemukan tadi yang simbol-simbol ini di mana? Kita bisa menemukan beberapa simbol ini di bahan-bahan kimia, di kemasan-kemasannya, di label-labelnya. Jadi, ketika kalian melihat suatu bahan kimia, kemudian kita baca labelnya yang menutupi kemasan, di sana akan tertera beberapa simbol yang menandakan itu adalah sifat dari bahan kimia tersebut. Ya. Nah, yang pertama, mungkin kalian akan menemukan di bahan kimia itu gambar seperti ini yang sudah saya tampilkan. Artinya, jika gambar seperti ini, bahan kimia tersebut adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Contohnya pada bahan kimia apa? Contohnya di sana ada asam peraklorat, amonium nitrat, amonal, dan TNT atau trinitrotoluena. Jadi, ini adalah contoh-contoh bahan kimia yang mudah meledak. Lalu reaksinya seperti apa? Jadi ketika si bahan kimia ini direaksikan dengan pelarut, dia akan mudah terbakar seperti udara, debus gas, dan peroksida. Contohnya kembang api. Kembang api ini berarti ketika dia berhubungan dengan api, dia akan sangat mudah sekali untuk terbakar. Ini contohnya penerapannya di kembang api. Kemudian pencegahannya seperti apa? Hindari dari tumbukan, benturan, gesekan, panas, dan api. Kemudian, gunakan sedikit mungkin lakukan pencampuran di tempat yang terbuka. Jika kita mereaksikan bahan kimia ini dengan pelarut lainnya, kita bisa lakukan di tempat yang terbuka atau lemari uap. Kemudian, gunakan alat pelindung diri. Ini wajib ketika kita akan mengerjakan suatu pekerjaan di laboratorium. Nah, contohnya APD-nya apa yang digunakan? Ada sarung tangan, masker, jas lab, sepatu, dan safety glass. Kemudian, yang kedua, gambar ini artinya bahan kimia tersebut adalah oksidator atau oxidizing, ditandai dengan huruf O. Contohnya apa saja bahan kimianya? Contohnya ada klorat,
perklorat, borat, dan lain-lain. Reaksinya dia bersifat pengoksidasi, jadi mudah bereaksi jika terpapar atau berdekatan dengan bahan organik yang dapat menyebabkan kebakaran. Jadi bahan kimia ini dia bisa menyebabkan kebakaran jika terpapar atau berdekatan dengan bahan-bahan yang organik. Pencegahannya seperti apa? Kalau ada bahan kimia yang mempunyai sifat oksidator, yaitu disimpan dalam wadah dan diletakkan di lemari yang tidak mudah terbakar. Hindarkan dari panas dan api, hindarkan dari bahan organik mudah terbakar seperti kertas, kayu, bahan kimia produksi lainnya. Nah, kemudian tadi ada oksidator, kita lanjutkan ke simbol yang ketiga yaitu mudah terbakar. Contohnya adalah bahan organik di sana. Kemudian reaksinya adalah membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja jika bahan kontak dengan api, panas, dan udara. Pencegahannya, hindarkan dari api, panas, dan percikan bunga api. Ini adalah simbol mudah terbakar. Kemudian ada beracun. Di sana simbolnya tengkorak, artinya ketika kita menemukan bahan kimia dengan simbol tengkorak ini, bahan kimia tersebut adalah beracun atau toksik. Contohnya hampir semua bahan kimia itu beracun, antara lain Hg, H2O, Pb, dan benzena. Itu ya. Kemudian reaksinya berupa gas beracun. Dia dapat menimbulkan panas ledakan, membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Pencegahannya, hindari kontak langsung dengan badan, terutama melalui kulit, hidung, mata, dan mulut. Maka untuk menghindari itu kita wajib menggunakan alat pelindung diri. Nah, kemudian simbol seperti ini adalah korosif. Contohnya HNO3, NH3, CO2, padat, dan KOH. Reaksinya dapat mengakibatkan korosi sehingga menyebabkan terjadinya cacat permanen. Pencegahannya dengan cara apa? Cuci tangan dengan sabun setelah kegiatan selesai. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahan kimia yang bersifat korosif, wajib untuk cuci tangan setelahnya. Kemudian hindari kontak langsung dengan badan, maka harus menggunakan alat pelindung diri. Ini untuk bahan kimia yang bersifat korosif. Kemudian selanjutnya ada bahan kimia dengan simbol X. Ini menandakan bahwa bahan kimia tersebut berbahaya atau harmful. Contohnya hampir untuk semua bahan kimia. Reaksinya dia dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup secara langsung maupun tidak langsung pada tingkat tertentu. Nah, pencegahannya, hindari kontak langsung dengan kulit atau mata. Hindari bahan masuk ke dalam pencernaan dan jangan menghirup uapnya. Kemudian, selanjutnya di sini ada berbahaya untuk lingkungan. Nah, untuk ini, berbahaya untuk lingkungan ini bisa kita lihat dengan simbol terdapat pohon yang merusak, kemudian ada ikan juga yang mati akibat adanya bahan kimia yang mencemari lingkungan. Contohnya adalah klorofluorokarbon atau CFC, tetraklorometan, dan petroleum benzena. Reaksinya dia dapat merusak lingkungan, menyebabkan kematian hewan dan tumbuhan. Kemudian, pencegahannya adalah tidak membuang bahan kimia tersebut langsung ke lingkungan. Jadi kalau ada bahan kimia yang sudah kita pakai, jangan sembarangan untuk membuangnya ke lingkungan. Kemudian ada yang selanjutnya adalah radioaktif. Dia contohnya plutonium karbon dan uranium. Reaksinya paparan radioaktif ini menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh dan menyebabkan terjadinya mutasi genetik. Salah satunya tadi contohnya yang buah bermutasi genetik sehingga dia tidak normal seperti biasa. Pencegahannya bisa kita lakukan dengan cara penyimpanan harus dilakukan sesuai aturan dan menggunakan pakaian khusus ketika menggunakan bahan yang bersifat radioaktif. Nah, ini tadi klasifikasi bahan kimia berdasarkan EEC. Kemudian secara umum bahan kimia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pengaruhnya terhadap kesehatan, kemudian pengaruhnya klasifikasi bahan kimia berdasarkan sifat fisiknya, kemudian berdasarkan sifat kimianya dan tingkat kemurniannya. Nah, berdasarkan kesehatan terhadap kesehatan manusia, jadi ada 3 macam. Ada karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Karsinogenik ini adalah bahan kimia yang menyebabkan kanker. Kemudian teratogenik ini yang memengaruhi kehamilan, merusak embrio. Dan mutagenik ini yang menyebabkan perubahan genetik, kadang diturunkan permanen. Jadi, bahan kimia ini sangat berbahaya sekali jika tidak kita lakukan penanganan yang tepat. Ya, karsinogenik dia mampu menyebabkan kanker. Jadi, bahan-bahan kimia ini sampai bisa selain merusak lingkungan juga dia bisa mengakibatkan kematian, bahkan mengakibatkan beberapa penyakit gitu untuk manusia. Nah, ini adalah bahan kimia dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Ada yang sampai iritasi, luka, kemudian sampai yang keracunan. Ada juga yang tadi mutasi genetik pada buah-buahan akibat di lingkungannya itu terlalu banyak bahan kimia. Nah, kemudian berdasarkan sifat fisiknya kita bisa lihat dari warna, kekerasan, wujud, dan bau. Warna ada yang biru, hijau, kuning, orange, perak. Di sana ada contohnya, tembaga warnanya biru, barium warnanya hijau, natrium ungu, Ca.
kalsium warnanya orange, dan aluminium warnanya perak. Kemudian berdasarkan kekerasan ada yang keras, ada yang lunak. Berdasarkan wujudnya ada yang cair, padat, dan gas. Itu seperti biasa ya. Baunya ada yang bau harum, ada yang bau anyir, ada yang bau busuk. Itu jenis-jenis bahan kimia berdasarkan fisiknya. Nah, untuk berdasarkan sifat kimianya ini ada dua, ada berdasarkan sifat reaksi kimia dan ada sifat kimia dengan pembakaran. Sifat reaksi kimia ini suatu zat dicampurkan dengan zat lain menghasilkan zat baru, endapan perubahan suhu atau perubahan warna. Jadi, ketika dia direaksikan dengan bahan lain, pelarut lain, dia akan mengakibatkan perubahan suhu. Seperti kita mungkin pernah melihat ada suatu percobaan yang mengakibatkan uap, gas, kemudian warnanya juga yang berubah. Itu ya, contohnya besi yang diberi cuka, itu akan menjadi keropos, timbul karat. Jadi, karat korosi yang ada pada aluminium, pada besi, itu diakibatkan karena adanya perubahan kimia di sana, gitu. Nah, lalu sifat kimia dengan pembakaran. Sifat kimia dibakar untuk mengetahui tingkat kemudahan dibakar. Besi, baja, garam, dan air secara kimia tidak dapat terbakar. Itu. Nah, berdasarkan kemurniannya, ini ada 5. Yang pertama ada technical grade, ada USP grade, ada chemical pure grade, reagent grade, dan primary standard grade. Ini berdasarkan tingkat kemurniannya, dari yang paling rendah sampai ke paling tinggi. Primary standard grade ini adalah yang terakhir, itu bahan tingkat kemurniannya tertinggi. Technical grade ini adalah yang belum dimurnikan. Jadi semakin ke bawah itu semakin tinggi tingkat kemurniannya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa kalian selalu absen atau tuliskan nama dan kelas kalian di daftar hadir di kolom komentar di Google Classroom. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.